Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini masuk pertemuan kedua, kuliah teori bilangan. Hari ini kita akan membahas terkait sifat-sifat bilangan bulat. Oke, di sini kita akan berfokus pada bilangan bulat, tapi kita perlu mengenal jenis-jenis bilangan. Oke, yang pertama adalah bilangan asli, atau sering disebut juga dengan natural number. Oke, bilangan yang natural, yaitu bilangan yang digunakan untuk menghitung benda. Oke, di sini benda kan 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak mungkin ada benda yang bernilai negatif. Oke, bukunya ada -1, tidak mungkin. Oke, bukunya ada 5, bukunya ada 10, seperti itu. Itulah bilangan asli. Kemudian muncul muncul dengan sendirinya karena kebutuhan sejak zaman batu bahkan. Berdasarkan penelitian orang-orang terdahulu ini, saya cuma mengutip. Jadi dia mulai zaman batu, zaman Mesir, 3000 sebelum Masehi, Babylon, Yunani, Jepang, Cina, Romawi, Hindu, Arab. Oke. Nah, di sini notasinya adalah N. N-nya N seperti biasa, N kapital, N besar. Kemudian yang tengahnya garisnya ada 2. Oke, seperti ini. Ya. Nah, di sini himpunannya isinya ya seperti tadi, dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, disebut juga ini adalah bilangan bulat positif. Ada yang bilang seperti itu juga. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah bilangan bulat atau integer. Nah, di sini dia motivasinya dulu kok muncul itu untuk melambangkan hutang piutang. Logikanya seperti itu dulu. Karena bilangan asli cuma ngomongin benda, setelah manusia tahu terkait hutang piutang, bisa dengan uang atau dengan benda, terhitungannya masih barter. Nah, itu mereka bingung untuk melambangkan hutang dan piutangnya. Makanya muncul bilangan bulat, yaitu bilangan yang negatif untuk melambangkan hutang. Nah, di sini bilangan asli yang dilengkapi dengan 0 dan bilangan bulat negatif. Itulah bilangan bulat. Notasinya, di sini kita pakai huruf Z. Ini notasi yang universal ya, dipakai di mana-mana. Huruf Z besar, seperti bilangan natural atau bilangan asli, yang tengahnya ada garis 2. Oke, untuk melambangkannya. Jadi dia dimulai dari negatifnya, kemudian -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai sangat besar. Nah, di sini tadi simbolnya kan huruf Z ya. Huruf Z ini dari kata ini, Zahlen. Zahlen ini adalah bahasa Jerman, artinya adalah bilangan, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional di sini bahasa Inggrisnya rational number ya, tidak ada perbedaan. Kemudian poin-poin pentingnya adalah dia di sini bilangan yang dinyatakan sebagai perbandingan dari dua bilangan bulat. Oke, perbandingan. Jadi kita lihat ke poin 2. R dikatakan bilangan rasional jika R sama dengan P per Q. Oke, perbandingan dua bilangan bulat, P dan Q. Ya kan? P dan Q-nya, oke, notasi huruf seperti E ini artinya adalah elemen atau anggota. Jadi di sini artinya P dan Q ini anggota bilangan bulat. Artinya P dan Q adalah bilangan bulat, seperti itu. Oke, kemudian syaratnya satu lagi, Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena Q berada pada posisi penyebut. Dan penyebut itu tidak boleh 0. Nah, ada rasional, ada irasional. R dikatakan irasional jika R tidak rasional. Ya seperti itu saja. Nah, untuk notasinya, bilangan rasional,
itu kita pakai huruf Qi. Ya, huruf Qi ini dari kata quotient. Oke, quotient. Nah, di situ dia itu himpunannya isinya adalah P per Q, di mana P dan Q-nya adalah bilangan bulat, dan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Contohnya, yang paling sederhana, Pi dan akar 2 ini merupakan bilangan yang irasional. Oke. Nanti setelah ini ada penjelasannya. Kemudian, bilangan bulat merupakan bilangan rasional. Kemudian satu lagi 1,1111 dan seterusnya sampai satunya tak hingga banyaknya merupakan bilangan rasional. Oke, bagaimana kita ngecek kebenarannya seperti itu? Nah, yang pertama ini. Poin pertama. Loh, bukannya pi itu 22/7 ya, Pak? Atau pi itu 3,14. Nah, 3,14 kan bisa ditulis 314/100. Jadi dia bilangan rasional. Bukannya seperti itu ya yang kita pelajari selama ini? Ya, yang kita pelajari itu sebenarnya bukan nilai pi yang sesungguhnya. Jadi jawabannya adalah bukan. Bukan, itu bukan nilai pi. Karena semua itu hanya pendekatan. Pendekatan atau aproksimasi untuk mempermudah kita mempelajari terkait luas lingkaran dan lain sebagainya. Jadi di sini pi itu mendekati 22/7. Bisa. Ada pendekatan yang lebih baik, 333/106. Ada pendekatan yang lebih baik, 16.604. Nah, ada pendekatan yang lebih baik, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Ya, dia benar-benar nanti dekat dengan nilai pi. Nah, untuk pi sekarang seperti apa? Pi sekarang sudah ditemukan sebanyak ini, 3 triliun digit di belakang koma. Dan serunya, bilangan-bilangan di belakang komanya ini benar-benar tidak berpola. Jadi, kita tidak bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan atau bilangan rasional seperti itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya pi bukanlah bilangan rasional alias pi irasional. Nah, kemudian yang kedua, bilangan bulat merupakan bilangan rasional. Jadi misalkan A ini adalah bilangan bulat, maka kita bisa menulis A ini sebagai A/1. Oke, karena A-nya bulat, satunya bulat, jadi ini merupakan perbandingan dua bilangan bulat. Oke, karena perbandingan dua bilangan bulat atau A/1, dia merupakan anggota dari bilangan rasional seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya 1,1111 dan seterusnya, kan kalau bilangan rasional harus bisa dibentuk dalam P per Q, ya kan? Nah, kalau ini bagaimana? Caranya seperti ini. Kita misalkan X sama dengan 1,111, dan kalau misalkan kita kalikan 10, berarti kita akan mempunyai 10X sama dengan 11,1111 dan seterusnya. Akibatnya, kalau kita kurangkan 10X dikurangi X, kita akan memperoleh 11,11 dikurangi 1,11. Oke, yang di belakang koma jelas hilang, ya kan? Tinggal 11 dikurangi 1 hasilnya 10. Jadi kita akan punya 9X sama dengan 10, X-nya sama dengan 10/9. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya nanti adalah bilangan desimal yang di belakang komanya itu berpola, bisa 1111 atau bisa 121212 atau berulang 3 kali, 4 kali atau bagaimana. Nanti itu juga bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi mereka yang
di belakang komanya desimal, mereka merupakan bilangan rasional. Oke. Tapi kita tidak terlalu membahas lebih jauh tentang bilangan rasional, karena di teori bilangan ini kita berfokus ke bilangan bulat. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita akan membahas sifat operasi. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian pada himpunan bilangan bulat. Oke, di sini sudah fokus ke bulat ya. Merupakan aksioma sebagai berikut. Yang pertama, tertutup. Jadi kalau misalkan kita punya P dan Q-nya bilangan bulat, P tambah Q pasti bilangan bulat juga. Yang pertama. Yang kedua, P kali Q juga pasti bilangan bulat. Itulah sifat tertutup. Jadi seperti di dalam wadah, ketika kita operasikan, hasilnya juga ada di dalam wadah tersebut. Wadah itu adalah bilangan bulat. Oke, lanjut. Yang kedua adalah asosiatif. Asosiatif di sini, ini sudah sering kita kenal ya, kalau asosiatif dari kita SD. P tambah Q ditambah R sama dengan P ditambah Q tambah R. Jadi artinya apa? Mau yang depan dulu dikerjakan, atau yang belakang dulu yang dikerjakan, nanti hasilnya juga sama. Seperti itu. Itu pun berlaku untuk perkalian. Jadi kalau yang depan dulu atau yang belakang dulu, mana dulu yang dikerjakan, hasilnya sama. Oke. Selanjutnya, komutatif. Nah, siapa yang nggak kenal komutatif? Ini juga sifat yang sudah kita kenal lama. Jadi dibolak-balik nggak ada masalah selama mereka adalah bilangan bulat. Oke. Jadi P tambah Q dibalik itu sama dengan Q tambah P. P kali Q juga sama dengan Q kali P. Oke. Sederhana kan? Selanjutnya, sifat lagi yang penting ini adalah mempunyai unsur satuan penjumlahan. Apa itu unsur satuan? Unsur satuan di sini yang dimaksud adalah 0. Unsur satuan terhadap penjumlahan. Nah, dikatakan unsur satuan karena ketika dijumlahkan dengan sembarang bilangan bulat, yaitu P di sini misalkan, P tambah 0 pasti hasilnya P itu sendiri. Kembali ke dirinya sendiri. Ya, itulah unsur satuan. Ada yang nyebutnya juga unsur identitas. Karena kalau dijumlahkan dengan suatu bilangan bulat, hasilnya akan menjadi bilangan bulat itu sendiri. Nah, seperti halnya pada penjumlahan, di sini juga punya unsur satuan perkalian, yaitu 1. Karena P kali 1 akan sama dengan P itu sendiri juga. Itulah unsur satuan. Selanjutnya, seluruh bilangan memiliki inverse penjumlahan. Jadi untuk seluruh bilangan bulat, misalkan P gitu ya, ada inverse-nya terhadap penjumlahan. Siapa? Yaitu min P. Oke, kalau misalkan P ada di bilangan bulat ya, atau P bilangan bulat, misalkan 2, seperti itu, berarti min 2 juga bilangan bulat. Oke, kalau misalkan bilangan bulatnya min 10, inverse-nya adalah min 10, yaitu 10. Oke. Sehingga inverse itu memenuhi sifat ini. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah unsur satuan. Seperti itu. Ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Oke. Jadi misalkan ini juga sudah sering kita kenal. P plus Q dikali R. Jadi ini akan terdistribusi R-nya. R-nya masuk ke P, R-nya masuk ke Q. Ya. Jadi PR ditambah QR. Itu kalau di belakang. Kalau di depan juga sama. R-nya masuk ke dalam kurung.
Oke, RP ditambah RQ. Seperti itu. Kemudian kanselasi. Kanselasi ini dari kata cancellation. Oke, jadi dia di-cancel. Waduh. Oke, misalkan PQR adalah bilangan bulat dan R-nya tidak 0. Jika kita punya PR sama dengan QR, kita bisa cancel R-nya. Kita coret. Jadi yang selama ini kita gunakan coret-coret itu namanya hukum kanselasi. Iya, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi di awal-awal kan ada kata aksioma. Memenuhi aksioma berikut. Nah, apa itu aksioma? Aksioma itu adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Oke, sumbernya KBBI ya. Jadi di sini sifat-sifat yang tadi sampai kanselasi ini itu merupakan aksioma, yaitu sesuatu yang bisa kita terima sebagai kebenaran tanpa harus kita buktikan. Ya udah kita percaya aja seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas sifat keterurutan bilangan bulat. Yang pertama di sini misalkan P dan Q adalah bilangan bulat. Oke, kemudian bilangan P disebut kurang dari Q jika ada bilangan bulat positif R sehingga Q dikurangi P sama dengan R. Nah, ini ditulis simbolnya P kurang Q atau Q lebih besar dari P. Itu maknanya sama ya. Cuma dibalik aja seperti itu. Nah, sebelum kita ngomong keterurutan, kita akan perlu berbicara terkait sifat kurang dari. Apa itu kurang dari? Nah, kurang dari itu adalah seperti ini maksudnya. Ada bilangan bulat positif R sehingga Q min P sama dengan bilangan bulat positif tadi. Seperti itu. Oke, contohnya misalkan ini. Kita tahu 1 itu kurang dari 3. Karena ada bilangan bulat positif, yaitu 2, sehingga berlaku 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Seperti itu. Oke, 9 lebih besar dari 5, atau 5 kurang dari 9. Kenapa? Karena ada bilangan bulat positif, yaitu 4. Sehingga berlaku 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Selanjutnya, P lebih besar dari 0 untuk semua P anggota bilangan asli. Oke, kalau P bilangan asli, tadi bilangan asli kan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dia juga bilangan bulat, yaitu bilangan bulat yang positif. Nah, kenapa P itu lebih besar dari 0? Hal ini dikarenakan ada bilangan bulat positif, yaitu P itu sendiri. Sehingga berlaku P dikurangi 0 sama dengan bilangan bulat positif tadi, yaitu P. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita jelas ya, kelihatannya jelas. Tapi kalau di sini kita tujuannya adalah ngecek betul enggak. Nah, terus cara ngeceknya, cara nulisnya seperti apa? Pembuktiannya seperti apa? Nah, itu yang penting nanti. Nah, di sini ada sifat-sifat dasar keterurutan atau sifat dasar urutan. Yang pertama adalah ketertutupan himpunan bilangan asli. Jadi kalau misalkan P dan Q adalah bilangan asli, kalau dijumlah hasilnya juga bilangan asli. Kalau dikali hasilnya juga bilangan asli. Seperti bilangan bulat tadi ya, tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Ternyata himpunan bilangan asli juga gitu. Kalau ada 2 bilangan asli, kita jumlahkan atau kita kalikan, hasilnya juga bilangan asli. Selanjutnya, hukum trikotomi. Oke, di sini ada kata tri
3 itu 3 ya. Makanya di sini ada 3. Oke. Jika P itu bilangan bulat, maka berlaku salah satu dari sifat berikut. Kalau enggak P-nya kurang dari 0, P-nya sama dengan 0, atau P-nya lebih besar dari 0. Pasti berlaku salah satu. Kalau P-nya bilangan bulat. Kita ambil kalau P-nya 2, kayak seperti itu, berarti dia memenuhi yang ketiga. Ya kan? P-nya lebih besar dari 0. Kalau kita ambil P-nya min 10, berarti dia memenuhi yang pertama. Oke, pasti memenuhi cuma salah satu. Negatif, 0, atau positif. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, sifat dasar urutan lagi. Kita sudah sampai ke teoremanya. Oke. Misalkan P, Q, dan R adalah bilangan bulat. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, jika P kurang dari Q dan R lebih besar dari 0, maka berlaku PR itu kurang dari QR. Oke, ini sifat yang sudah sering kita gunakan juga dulu. Jadi kalau dikalikan, ya kurang dari itu. Nah, nanti setelah ini kita coba buktikan. Yang kedua, 0 dikalikan P sama dengan 0. Loh, jelas Pak. Iya, jelas. Makanya jadi teorema. Tapi, tadi teorema itu bukan aksioma yang bisa kita terima tanpa pembuktian. Nah, maka dari itu setelah ini kita juga buktikan. Kemudian yang ketiga, min 1 kalau dikali P, hasilnya adalah min P. Oh, ya kan? Yang terakhir adalah jika P kurang dari Q dan R kurang dari 0, kebalikan yang nomor 1, R-nya. Kalau tadi R-nya positif, yang sekarang R-nya negatif, maka PR lebih besar dari QR. Tandanya akan berubah. Yang selama ini kita gunakan waktu pertidaksamaan biasanya. Kalau dikali negatif atau dibagi negatif, hasilnya tandanya akan berubah arah. Oke. Kita coba buktikan untuk poin pertama. Kita punya P kurang dari Q dan R-nya lebih besar dari 0. Kita mau buktikan PR kurang dari QR. Yang pertama kita perhatikan P kurang dari Q. P kurang dari Q artinya berdasarkan definisi yang sudah kita bahas, artinya ada bilangan bulat positif A. Oke, di sini saya tuliskan A anggota bilangan asli. Karena bilangan asli itu bilangan bulat positif. Oke, ada bilangan bulat positif A, sehingga berlaku Q dikurangi P sama dengan A. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita juga punya R-nya lebih besar dari 0. Kalau R-nya lebih besar dari 0, maka artinya apa? Artinya ada bilangan bulat positif, yaitu B, kita misalkan B, sehingga berlaku R dikurangi 0 sama dengan B. Atau R kurangi 0 itu R ya, jadi kita punya R sama dengan B. Selanjutnya, ini langkah pentingnya, perhatikan bahwa ini ya, Q min P dikalikan R itu sama dengan A dikali R. Kenapa? Karena Q min P ini sama dengan A. Oke. Jadi kita punya persamaan ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan punya yang di ruas kiri, ini R-nya masuk ya. R-nya akan masuk. Jadi kita akan punya QR min PR. Oke, sama dengan AR. Kita harus tuliskan alasannya kenapa kok bisa seperti itu. Ini adalah sifat distributif. Itu harus kita tuliskan alasannya.
Kemudian kita akan peroleh ruas kirinya tetap QR min PR. Nah, R-nya, karena R sama dengan B, maka kita punya yang ruas kanan jadi A kali B. Oke, kita tuliskan alasannya. R sama dengan B. Seperti itu. Selanjutnya, karena A anggota bilangan asli, B-nya juga bilangan asli atau bulat positif ya, maka berdasarkan sifat ketertutupan bilangan asli, A kali B itu juga bilangan asli. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Karena ada suatu bilangan bulat positif, yaitu A kali B, sehingga berlaku QR min PR sama dengan AB, maka artinya adalah PR kurang dari QR. Itu yang kita inginkan. Terbukti untuk poin pertama. Selanjutnya, untuk poin kedua. Poin kedua, perhatikan, oke, di sini kita goalnya adalah ini dulu. 0 kali P sama dengan 0. Oke, di sini kita idenya, kita berangkat dari yang baris pertama ini. 0 tambah 0, kita kalikan P. Ya, oke, 0 tambah 0 kita kalikan P. Kemudian berdasarkan sifat distributif, berarti P-nya masuk satu persatu. Jadinya 0 kali P ditambah 0 kali P. Kemudian, lihat yang ruas kiri, 0 tambah 0, ini hasilnya adalah 0. Oke, jadi hal ini kenapa? Karena 0 adalah unsur satuan. Kalau dijumlahkan dengan siapapun, hasilnya akan menjadi siapapun itu tadi. Di sini siapapun itu tadi adalah 0. Oke, jadinya kita akan punya 0 kali P sama dengan ruas kanannya tetap. Selanjutnya yang ruas kiri kita tambah dengan 0. Oke, hal ini tidak akan mengubah nilainya. Kenapa? Karena 0 unsur satuan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini 0 tambah P, oke, 0 kali P tambah 0, ruas kanan 0 kali P ditambah 0 kali P. Oke, kita bisa lakukan cancellation. Oke, seret, kita cancel yang sebelah kirinya, jadi kita akan punya 0 sama dengan 0 kali P. Jadi terbukti bahwa 0 kali P sama dengan 0. Seperti itu. Iya. Selanjutnya, ini cuma ada 2 poin ya. Berarti poin 3 dan poin 4 itu silakan dicoba-coba terlebih dahulu lah untuk latihan. Latihan di sini artinya bukan tugas ya. Silakan kalian explore sendiri, kalian coba sendiri. Nanti barangkali keluar waktu kuis dan lain sebagainya, siapa tahu. Seperti itu. Oke. Iya, kita lanjut. Sifat urutan yang baik atau rapi. Ya. Sebelum masuk ke sifat tersebut, kita perlu definisi ini dulu. Jadi kalau misalkan kita punya A dan B adalah himpunan, himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika semua unsur di A juga merupakan unsur di B. Oke, unsur itu isinya ya, atau anggota dari himpunannya. Nah, dinotasikan sebagai A subset gini, subset atau subhimpunan gitu ya, dari B. Contohnya gampangnya adalah misalkan kita punya A, itu himpunan yang isinya atau unsurnya adalah 1, 3, dan 5. Jelas bahwa 1, 3, dan 5 ini semua adalah anggota bilangan asli. Jadi kita akan punya A ini subhimpunan atau himpunan bagian dari bilangan asli. Oke, kemudian N subhimpunan dari Z, jelas ya. Kemudian Z subhimpunan atau himpunan bagian dari
Z juga. Kenapa? Iya, karena semua unsur di Z atau semua unsur di himpunan bilangan asli juga merupakan unsur di bilangan asli. Ya. Yang terakhir, himpunan bilangan, himpunan kosong itu merupakan subhimpunan atau himpunan bagian dari bilangan asli juga. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan, kalau himpunan kosong dia merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Oke, kosong. Jadi dia ada di mana-mana sebenarnya. Lanjut. Nah, selanjutnya ini misalkan A himpunan tak kosong ya, berarti ada isinya. Kita misalkan A itu anggota dari A. Oke, A kecil anggota dari A besar. Unsur A disebut unsur terkecil jika A kurang dari sama dengan X untuk semua X di A. Oke, jadi contohnya misalkan A-nya itu isinya min 1, 2, dan 5. Oke, maka A memiliki unsur terkecil yaitu min 1. Kenapa? Hal ini dikarenakan min 1 kurang dari sama dengan min 1. Oke, mereka sama ya, pakai sama dengannya ini berarti. Kurang dari sama dengan masih masuk. Oke, yang kedua min 1 kurang dari sama dengan 2, dan min 1 kurang dari sama dengan 5. Artinya apa? Artinya min 1 kurang dari sama dengan X untuk semua X yang ada di A. Seperti itu. X-nya yang ada di A adalah min 1, 2, dan 5. Oke, min 1 di sini, 2 di sini, 5 di sini. Oke, selanjutnya, misalkan B adalah himpunan yang isinya cuma 7 aja. Oke, maka B memiliki unsur terkecil yaitu 7. Hal ini dikarenakan 7 kurang dari sama dengan 7. Selesai. Artinya 7 kurang dari sama dengan X untuk semua X di B. Lah, X-nya cuma 7, ya udah. Oke, selanjutnya. Nah ini baru kita masuk ke sifat urutan yang baik atau rapi. Suatu himpunan H disebut terurut dengan rapi atau dengan baik, atau sering disebut well ordered. Oke, ordered ini terurut, well itu rapi atau baik. Jika setiap himpunan bagian dari H yang tidak kosong mempunyai unsur terkecil. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan yang gampang dulu. Misalkan kita punya hanya itu min 1, 3, dan 5 isinya. Oke, kita tahu bahwa himpunan bagian tak kosong dari H itu ada 7. Ya, yaitu min 1 sendirian, 3 sendirian, 5 sendirian. Kemudian yang isinya 2, min 1 sama 3, min 1 sama 5, 3 sama 5. Terakhir yang isinya 3, min 1, 3, dan 5. Oke, kita tahu semua ini mempunyai unsur terkecil, yaitu siapa? Kalau min 1, himpunan yang pertama tadi, ya min 1, 3, 5. Ini ya, 3, 5. Kemudian yang isinya 2, min 1 sama 3, unsur terkecilnya adalah min 1. Min 1 sama 5, min 1. 3 sama 5, ya 3 unsur terkecilnya. Sekarang yang isinya 3, jadi dia unsur terkecilnya adalah min 1. Oke, jadi himpunan H merupakan himpunan yang terurut dengan rapi. Kenapa? Karena setiap himpunan bagian dari H itu punya unsur terkecil. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini himpunan N itu apa? N adalah himpunan bilangan asli ya. Merupakan himpunan yang terurut dengan rapi juga.
Hal ini dikarenakan setiap himpunan bagian tak kosong dari N selalu mempunyai unsur terkecil. Oke, N itu dimulai dari 1 kan ya, 1, 2, 3. Oke, kalau misalkan nanti kita ambil himpunan bagiannya, 1, 3, 5, dan seterusnya, dia punya unsur terkecil 1. Kalau kita ambil yang lebih besar, mungkin dari 10 gitu ya, 10, 15, 20, dan seterusnya, dia punya unsur terkecil 10. Oke. Nah, kalau misalkan kita ambil yang lebih besar lagi, himpunan bagiannya isinya 1 juta, 1 juta 10, dan seterusnya, dia punya unsur terkecil, ya 1 juta itu tadi, Mas Ian. Oke. Kita bayangkan masih bisa, tapi nanti kalau misalkan penulisannya yang lebih rinci, ada yang lebih rinci dan lebih bagus sebenarnya. Tapi di sini cukup kita ilustrasikan seperti itu aja dulu, sebagai contoh. Kemudian, himpunan Z, himpunan bilang ASI, merupakan himpunan yang tidak terurut dengan rapi. Kenapa? Bukannya rapi ya, urut gitu. Nah, kita berdasarkan definisi yang tadi. Hal ini dikarenakan ada himpunan bagian dari Z, yaitu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya semakin kecil, sampai nggak tahu berapa berhentinya di mana, kita nggak tahu, yang tidak memiliki unsur terkecil. Kenapa tidak punya unsur terkecil? Ya, kita coba. Unsur terkecil di dalam sini siapa? Min 100. Oh, masih ada min 101 yang lebih kecil. Oke, kita ambil min 1000. Masih ada min 1001. Kita ambil min 1 juta. Masih ada min 1 juta 1. Ya kan? Yang lebih kecil lagi selalu ada, selalu ada, selalu ada. Jadi kita nggak tahu unsur terkecilnya di sini siapa. Oleh karena itu, di sini tidak memiliki unsur terkecil. Nah, karena ada himpunan bagian yang tidak punya unsur terkecil, maka himpunan bilangan bulat ini merupakan himpunan yang tidak terurut dengan rapi, seperti itu. Selanjutnya, nah ini cuma notasi aja. Bilangan bulat terbesar, notasinya seperti ini. X ada kurungnya. Kalau biasanya mutlak itu cuma garis lurus, kalau di sini ada kurung siku ya. Oke, di sini dia adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X, seperti itu. Lebih tepatnya, nyebutnya adalah bilangan bulat terbesar X adalah bilangan bulat yang memenuhi ini kurang dari X, kurang dari bilangan bulat terbesar X ditambah 1. Contohnya, langsung ke contoh aja yang gampang. 1,2. 1,2 ini desimal ya, 1,2. Bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X atau sama dengan 1,2. Di sini adalah 1. Bilangan bulat terbesar yang mendekati 1,2. Gampangnya seperti itu. Kemudian min 2,7. Bilangan bulat terbesar yang mendekati min 2,7. Tapi tidak boleh melebihinya. Siapa? Dia adalah min 3. Oke, karena min 3 lebih kecil dari min 2,7. Nah, hati-hati, positif negatif. Kemudian bilangan bulat terbesar dari 3, ya 3 situ sendiri. Karena dia sudah bulat, seperti itu. Selanjutnya, 1/4. Bilangan bulat terbesar dari 1/4. Jadi dia adalah 0. Karena ya yang paling mendekati tapi tidak melebihi 1/4 itu 0. Oke. Kemudian bilangan bulat terbesar dari min 5/4. Oke, min 5/4 berarti logikanya dia antara min 2 dan min 1. Seperti itu ya. Dia antara min 2 dan min 1, kita ambil batas kirinya, yaitu min 2. Seperti itu. Kemudian di sini kita punya
bilangan bulat terbesar dari akar 3. Oke, akar 3 itu berada di antara akar 1 dan akar 4 yang kita tahu. Berarti dia di antara 1 dan 2. Akar 1 dan akar 4 tadi. Oke, berarti kita ambil batas bawahnya, yaitu 1. Nah, pi. Pi itu walaupun kita tidak tahu di belakang komanya berapa, tapi kita tahu dia 3,14 sekian, sekian, sekian. Oke, berarti dia ada di antara 3 dan 4. Oleh karena itu kita ambil batas bawahnya yaitu 3. Oke. Iya. Oke, ternyata slide-nya sudah habis. Jadi untuk hari ini itu dulu, silakan dipelajari. Dan tadi ada teorema poin ketiga dan keempat yang belum kita buktikan, silakan digunakan untuk latihan. Coba-coba, bisa dicoba. Oke, nanti untuk soal latihannya akan saya kirim pertemuan selanjutnya saja ya. Oke, sekaligus tugas gitu aja. Hari ini cukup pahami materinya, ini masih pengantar, masih simpel ya kan. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan bisa langsung ke grup atau langsung ke saya juga bisa. Terima kasih.